Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 9 bab keempat, yaitu ada keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Subjudul pokok pembahasan kita yaitu mengenai makna persatuan dalam kebangsaan semester kedua jenjang SMP atau jenjang MTS. Baik, langsung saja kita simak pembahasan materi kita di subjudul ke A, yaitu mengenai makna persatuan dalam kebangsaan. Walaupun banyak perbedaan dalam masyarakat, tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga harus bersatu, meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan bersama bersama tersebut. Jadi yang pada intinya kita itu harus bersatu dan meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan bersama tersebut. Maksud dari segala perbedaan, kita kan di Indonesia khususnya banyak sekali atau beragam perbedaan dari segi agama, antar golongan, suku, ras, dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk salah satu perbedaan. Jadi, kita itu harus rela meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan bersama tersebut. Persatuan. Di sini ada kata persatuan, itu berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Jadi perkumpulan itu adalah komponen yang membentuk menjadi satu. Nah, sedangkan kesatuan itu merupakan hasil dari perkumpulan tersebut menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Nah, sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan di sini, bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah kita dapat mengusir penjajah. Jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan itu kita dapat mengusir penjajah dan mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri. Berjuang mempertahankan kemerdekaan itu serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang disebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini yang dicengkram oleh kaki burung Garuda, itu ya bisa disimbolkan atau bisa dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.
Maksudnya dari berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Tadi kan di sini ada berbeda-beda dari suku bangsa, terus berbeda-beda dari agama, berbeda-beda juga dari ras, terus dari budaya dan adat istiadatnya. Namun kita itu tetap merupakan keluarga besar berbangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Persatuan. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, apa sih alat yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia itu? Yang pertama itu Dasar Negara Pancasila, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, ini merupakan kelima ini adalah dari yang diperlukannya atau alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia itu ada 5. Terus di sini juga ada dikatakan dengan serta lambang-lambang identitas nasional. Jadi identitas nasional itu adalah bisa dikatakan sebagai identitas dari negara. Adapun identitas dari negara Indonesia salah satunya seperti bendera merah putih ini merupakan identitas nasional atau identitas negara Republik Indonesia yang dilambangkan dengan bendera merah putih. Yang kedua yaitu ada lambang negara Garuda Pancasila. Ini juga termasuk ke dalam identitas nasional atau identitas negara. Yang ketiga ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini merupakan salah satu dari identitas negara atau identitas nasional. Dalam mewujudkan persatuan, nah di sini kita akan pahami apa sih yang dimaksud dengan dalam mewujudkan persatuan. Jadi dalam mewujudkan persatuan yaitu dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita itu perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Jadi tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Yang pada intinya yaitu kita itu mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Nah, kita mesti bangga. Kenapa kita mesti bangga? Karena kita itu memiliki suku dan budaya yang beragam. Jadi kita itu harus bangga karena kita itu memiliki suku dan budaya yang beragam. Keragaman suku dan budaya itu merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bahkan bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah kita. Jangan sampai kita itu menjadi asing di negeri sendiri, karena
kita sudah atau telah mengabaikan budaya sendiri. Bahkan kita pun sempat hampir kehilangan budaya kita karena budaya asli daerah kita diklaim sebagai budaya asli bangsa lain. Sesama bangsa Indonesia, kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional, supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain, seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, jadi kita itu tidak boleh tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain seperti pepatah, yaitu mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, sekian dan terima kasih pembahasan materi kelas 9 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.